Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada video tutorial kali ini, Bapak akan melanjutkan tutorial tentang konfigurasi FTP server. Untuk tutorial FTP server kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, karena kita akan menggunakan Windows bawaan dari PC atau laptop sebagai klien. Jadi tanpa menggunakan klien Windows 7 yang sudah terinstall di VirtualBox atau klien Debian 8 yang sudah terinstall di VirtualBox. Kenapa demikian? Karena kita akan menggunakan aplikasi ini, WinSCP ini, untuk mengirimkan file dari klien ke server untuk FTP-nya. Tapi untuk lebih lanjutnya akan kita praktikkan setelah selesai konfigurasi. Terus disimak ya. Oke, langkah pertama adalah kita harus mengcloning Debian 8 yang fresh atau yang belum diapa-apain sama sekali. Seperti di tampilan ini sudah ada di HCP, file server, dan sebagainya. Kita ambil Debian 8 ini sebagai FTP servernya, tinggal kita cloning. Kita ganti nama FTP server. Dan next, Oke, sudah selesai. Langkah yang berikutnya adalah kita merubah jaringannya. Dan ini agak berbeda juga dengan sebelum-sebelumnya. Kita akan merubah jaringannya di network, adapter satunya kita rubah ke host only adapter. Jadi kita pakainya VirtualBox host only. Karena kita menggunakan Windows bawaan langsung tanpa melalui klien. Atau Windows bawaannya itu sebagai kliennya. Oke, adapter 2 kita kosongin, adapter 1 seperti ini ya. Kita oke. Lalu ke berikutnya silakan kita start. Untuk FTP ini silakan persiapkan DVD binary 2-nya untuk instalasi FTP. Oke, kita langsung masuk root, masuk sebagai root, lalu masukkan passwordnya. Lalu langkah pertama itu adalah kita membuat interface dulu. Ya, perintahnya nano /etc /network /interface. Ini. Lalu ini kita hapus. /0 init DHCP-nya kita hapus sampai ke primary. Ini dia. Coba kan seperti ini. Lalu kita tuliskan auto /0 device /0 net static. Lalu addressnya belum ingat, kita pakai contoh aja misalkan 92.168.20.1 misalkan. Lalu netmasknya 255.255.255. Untuk ini kita biar aja segini dulu dengan netmask karena broadcastnya nanti otomatis ya. Kita nggak akan install nggak akan setting di dhcp.config-nya. Kita cuma memberikan IP untuk bisa connect ke klien Windows yang bawaan dari PC ini menggunakan VirtualBox. Oke,
kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart konfigurasi yang sudah kita buat, etc /init networking rest. Oke. Setelah itu kita untuk melihat apakah ada perubahan di Ethernet. Lihat di init address-nya di Ethernet 0 19.68.20.1 dan sebagainya ya. Berarti itu sudah berhasil. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan install FTP-nya ya. Kita akan install FTP-nya. Lalu kalau sudah mau kita install FTP, kita sediakan dulu DVD binary 2-nya. Ya, kita sediakan DVD binary 2. Akan kalian masukkan DVD binary 2, ketik perintah apt min cd-rom itu, enter. Tidak akan membaca. Lalu karena kita sudah masukin DVD binary 2-nya, tinggal kita ketikkan perintah apt min get install pro ftpd gitu. Lalu kita enter. Ada keterangan yes atau no, kita yes. Tampilan yang ini kita pilih yang standalone. Standalone kita enter, kita pilih. Lalu dia proses lagi. Sampai di sini selesai. Lalu langkah berikutnya apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita membuat user untuk FTP-nya. Kita akan contoh, Bapak kasih nama user. Akan Bapak kasih nama dengan nama Bapak ya, S. Fahri. Nah, sampai untuk add user ini namanya nama akun dari Debian kamu. Itu nggak akan bisa dia. Contoh misalkan Bapak kasih nama seperti ini. Nah, ini kan nama akun Bapak nih. Kalau Bapak enter, ada keterangan seperti ini. The user Samsul Bahri already exists. Berarti akun ini sudah pernah dibuat atau sudah ada akun ini. Jadi kita buat dengan nama lain. User S Bahri seperti itu. Kita enter. Lalu diminta password. Masukin passwordnya. Passwordnya terserah asalkan kalian ingat. Ini kita enter aja, enter sampai ada keterangan yes or no. Kita Y. Lalu langkah berikutnya, langkah berikutnya kita membuat directory di directory home dengan nama directory kita. Misalkan Bapak mau buat cd spasi /home, directory ke dalam home. Lalu misalkan kita buat di sini direktorinya mau kita kasih nama apa? Misalkan dalam sebuah directory home itu kita sudah buat di awalnya Samsul Bahri, tidak bisa. Kita buat dengan add usernya S Bahri. Seperti yang situ ya, yang sudah kita buat tadi. Coba kita buat S Bahri. Untuk usernya kita enter. Sudah selesai. /home/Samsul Bahri pagar. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita membuat directory di dalam directory Samsul Bahri atau di dalam directory S Bahri. Kita buat hadir make directory. Lalu nama directory atau nama foldernya coba kita buat misalkan ftp ekj. Enter. Lalu perintah berikutnya adalah kita masukkan user del. User del ini fungsinya untuk mendelete user yang akan masuk ke dalam sebuah FTP.
seperti itu ya. Misalkan kita buat user del-nya ini, kita buat seperti ini aja, Bahri. Oke, sudah ada. Kita pakai nama lain, user del. Akan kita buat kita buat 11 TKJ misalkan. Enter. Oke, sudah ada lagi. Coba kita buat user del FTP saja. Oh, sudah ada lagi. Kita buat user del FTP. Oke, kita coba pakai user del FTP. Lalu kita buat user add, perintahnya user add lagi. User del sekarang user add, pasti min-d, lalu pasti /share yang akan kita share, lalu /ftp, user del-nya kita tulis ftp, lalu kita enter, lalu kita buat passwordnya, passwd ftp, lalu kita masukin lagi password. Seraya passwordnya, kalau mau ditambahkan nggak apa-apa. Sudah selesai. Lalu langkah berikutnya kita masukin perintah chmod. Ini untuk hak akses. Hak akses jika dalam folder atau directory yang kita buat itu mau kita taruhkan file, baik itu dokumen, baik itu gambar, atau baik itu musik, nanti user add-nya itu bisa mengakses seperti itu. chmod 77 pasti hak akses ini kita akan kasih ke siapa? Kita akan kasih ke make directory yang kita buat pertama tadi. Kita buat make directory ftp tkj, berarti kita kasih ke ftp tkj seperti itu, lalu di enter. Lalu langkah berikutnya adalah kita langsung masuk ke konfigurasi Pro FTPD-nya dengan cara nano /pro ftpd /pro ftpd .conf, enter. Ini kita pergi ke paling bawah, paling terakhir, kita isi baris perintah seperti ini, anonymous, lalu kita masukin directory yang sudah kita buat tadi. Directory-nya /home /bahri, lalu nama directory yang kita buat. Tadi Bapak buat ftp tkj. Lalu ini user yang kita buat tadi namanya ftp. Lalu masukin lagi perintah anonymous. Gitu. Jadi user ini untuk user FTP ini user yang sudah kita buat di belakang tadi. Lalu /home /sbahri /ftp tkj ini directory yang kita buat di awal tadi. Untuk yang seperti ini silakan dicatat di kertas ya. Takutnya kalian nanti akan lupa. Setelah itu kita simpan. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah
kita restart Pro FTPD-nya dengan perintah pt init.j Pro FTPD start. Setelah perintah restart oke, sekarang langkah berikutnya kita masuk ke dalam network adapter yang ada di Windows kita. Di pojok kanan bawah ini kita klik, lalu kita pilih network and internet setting, lalu kita pilih check adapter option, lalu kita pilih Ethernet 2 yang ada keterangannya virtual box host only Ethernet, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih TCP IP versi 4, lalu kita isikan IP address yang sudah kita buat tadi. Tadi IP address-nya 20.1 ya, 192.168.20.1 itu untuk address servernya. Untuk address klien kita buat 2. Untuk default gateway-nya kita buat IP address server 192.168.20.1. Lalu reference DNS servernya kita samakan dengan default gateway 192.168.20.1. Lalu kita oke. Selesai. Langkah berikutnya kita masuk ke aplikasi yang sudah kita install tadi, WinSTP. Ini aplikasi ini harus kalian install masing-masing di PC atau di laptop kalian. Untuk aplikasinya nanti akan Bapak bagikan atau nanti akan Bapak install di setiap komputer yang ada di lab. Oke. Lalu yang berikutnya harus menggunakan browser Mozilla. Nanti untuk browser Mozilla kita akan install sama-sama di komputer di lab. Oke, kita masuk ke WinSTP. Oke, kalau kita pilih itu langsung muncul tampilan ini. Untuk ini sessionnya file protokol itu kita pilih FTP. Lalu hostname-nya kita masukin IP address server yang kita buat 192.168.20.1. Lalu username tadi yang kita buat itu adalah ini, kita pakai username sbahri, passwordnya login, lalu kita login. Oke, berhasil ya. Tampilan di sebelah kanan ini server, tampilan di sebelah kiri ini adalah klien. Di server tadi kita sudah buat file folder ftp-tkj yang ini. Akan kita masukkan file tersebut menggunakan file di sebelah kiri ini yang klien, kita masukkan ke dalam sebelah kanan yang bertindak sebagai server. Kita ambil contoh, kita masukkan file Microsoft Word, tinggal diklik tahan, drag and drop ini ya. Oke, lalu ini berhasil. Lalu berikutnya kita pengujiannya pada browser Mozilla ya, browser Mozilla. Kita buka browser Mozilla ya, ini. Oke, lalu di sini
Di kotak search ini kita ketikkan FTP 2 garing IP servernya IP 192.168.20. Kita enter ini dia user authentication, berarti benar berhasil kita buat ini. Lalu username-nya kita masukkan username yang kita buat tadi. Username-nya adalah Fahri. Masukin password. Lalu kita oke. Setelah kita oke, muncul tampilan seperti ini, kita not now aja. Lalu langsung masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Folder yang sudah kita buat untuk kita share. Lalu kita klik folder ini, nanti ada file di dalamnya. Jika di perintah sebelumnya tadi tidak kita masukkan chmod, otomatis file ini kalau kita klik itu tidak bisa. Tapi karena kita sudah masukin chmod 77, kalau kita klik file ini, dia akan terdownload otomatis. Kita oke. Lalu bisa kita lihat dan bisa kita edit atau kita rubah isinya. Dan kita hapus. Lalu kita simpan misalkan. Bisa. Kalau hak aksesnya chmod 77. Seperti itu ya. Oke, sekian tutorial FTP konfigurasi. Agak panjang dan ribet, tapi akan Bapak kasih langkah-langkahnya agar kalian tidak bingung. Kalau begitu, sekian dari Bapak tutorial FTP konfigurasi server. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.